wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sederhana namun sangat mendalam maknanya, yaitu bersyukur kepada Allah. Seringkali kita mengucapkan kata Alhamdulillah, tetapi apakah kita benar-benar memahami makna syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Syukur bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi juga sikap dalam hati dan perbuatan dalam kehidupan. Syukur berarti kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, baik itu kesehatan, rezeki, keluarga, bahkan udara yang kita hidup, semuanya berasal dari Allah. Hadirin sekalian, coba kita bayangkan sejenak, ketika kita bangun tidur pagi hari, kita masih bisa membuka mata, menggerakkan tubuh, dan bernapas dengan normal. Hal-hal yang tampak sederhana ini sering kita anggap biasa, padahal itu adalah nikmat yang luar biasa. Banyak orang di luar sana yang sedang sakit, yang bahkan untuk sekedar bangun dari tempat duduk saja harus berjuang. Namun sayangnya, manusia seringkali baru menyadari nikmat setelah kehilangan. Ketika sehat, kita lupa bersyukur. Ketika sakit, barulah kita mengeluh dan memohon kesembuhan. Padahal Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Artinya, syukur itu bukan hanya bentuk terima kasih, tetapi juga kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 bentuk syukur yang perlu kita pahami dan amalkan. Yang pertama yaitu syukur dengan hati. Artinya kita meyakini bahwa semua nikmat yang datang dari Allah, tidak ada kesombongan dalam diri. Tidak merasa bahwa keberhasilan kita semata-mata karena usaha kita sendiri. Kita sadar bahwa tanpa izin Allah, kita tidak akan bisa mencapai apapun. Yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Ini yang paling sering kita lakukan, yaitu mengucapkan Alhamdulillah. Namun, ucapan ini harus disertai dengan kesadaran dan keikhlasan, bukan hanya sekedar kebiasaan tanpa makna. Yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Ini adalah bentuk syukur yang paling nyata. Misalnya, ketika kita diberi rezeki, kita gunakan untuk hal yang baik, kita bersedekah, kita membantu sesama, kita beri ilmu orang lain, itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Hadirin sekalian, seringkali kita merasa hidup kita kurang. Kita melihat ke atas, kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih kaya, lebih sukses, atau lebih bahagia. Akhirnya kita merasa iri dan tidak puas. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melihat pada orang yang berada di bawah kita dalam hal dunia agar kita lebih mudah bersyukur. Jika kita melihat orang yang hidupnya lebih susah, kita akan sadar bahwa ternyata kita masih sangat beruntung. Masih punya tempat tinggal, makanan, keluarga, dan banyak hal lainnya yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur juga tidak hanya dilakukan saat kita mendapatkan nikmat saja, tetapi juga saat kita menghadapi ujian. Ini yang seringkali sulit untuk dilakukan. Ketika kita ditimpa musibah, kehilangan, atau kesulitan, kita cenderung mengeluh, bahkan menyalahkan keadaan. Padahal di balik setiap ujian pasti ada hikmah. Bisa jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa kita atau menaikkan derajat kita. Bisa juga karena Allah sedang mengingatkan kita agar kembali mendekatkan kepadanya. Orang yang benar-benar bersyukur adalah orang yang tetap sabar dan ikhlas dalam kondisi apapun. Dia percaya bahwa semua yang Allah berikan adalah
sesuai dengan keinginan kita. Hadirin sekalian, mari kita mulai melatih diri untuk bersyukur dari hal-hal kecil. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersyukur, tidak perlu menunggu bahagia untuk bersyukur. Justru dengan bersyukur, kita akan merasakan kebahagiaan. Bangun pagi, kita ucapkan Alhamdulillah. Mendapatkan makanan, kita ucapkan Alhamdulillah. Bahkan ketika kita menghadapi masalah, tetap kita berkata Alhamdulillah. Karena itu berarti Allah masih peduli kepada kita. Jadikan syukur sebagai kebiasaan, bukan hanya ucapan sesaat. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya mari kita renungkan, sudahkah kita benar-benar bersyukur hari ini? Atau kita masih sibuk mengeluh dan masih kurang? Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, yang mampu melihat hikmat dalam setiap keadaan, dan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur akan hidup lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.